Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-muhtaramun, para alim, para ulama, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa saling memberi manfaat dalam rangka ngasor ngaji sore PCNU Kota Mojokerto bekerja sama dengan Lakpesdam NU dan semua pihak untuk berusaha menyebarkan Islam rahmatan lil alamin, yang mana kita akan mengkaji kitab Arba'in Nawawi yang sekarang akan saya bacakan hadis yang nomor 21 tentang istiqomah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama membaca kitab Arba'in Nawawi ini. Semoga barokahnya Imam Nawawi kita mendapatkan istiqomah, kekuatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya apa yang menjadi hajat-hajat kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia dan hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-hadis al-hadi wal ashrun. Al-istiqamah lubul Islam. An Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala kul amantu billah tsumastaqim, rawahu Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abi Amr, ya. Dikatakan juga Abi Amrah Sufyan ibnu Abdullah, ya, Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridhoinya, berkata, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat kepada Abi Amr ini, yang mana Abi Amr ini meminta nasihat kepada Nabi, nasihat yang kira-kira sudah tidak membutuhkan nasihat-nasihat yang lain, ya. Artinya mencakup nasihat yang terpenting di dalam hidup, khususnya di dunia, dan bekal kita nanti di akhirat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya Rasulullah kulli fil Islam, katakan dalam Islam, agama syariat Islam, kaulan satu ucapan yang mencakup ma'anid din, ya. Esensi daripada agama itu apa? La yahtaj ila tafsiri ghairi, dan sudah tidak butuh tafsir-tafsir yang lain. La as'al, artinya la as'al, saya la yuhwijani, saya tidak membutuhkan limastamala alim min badi ilhata wa syumul, karena mencakup keseluruhan daripada nasihat yang diberikan kepada para sahabat-sahabatnya. Kul, maka Nabi memberikan nasihat, kul, katakanlah amantu billah, berimanlah kepada Allah, tsumastaqim, kemudian beristiqomahlah. Di sini
ada perintah untuk memperbarui iman kita, membiasakan lisan kita untuk tajdid, ya. Amantu billah, kita berikrar bahwa kita termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat ada jaddidu imanakum bila ilaha illallah, ya. Perbaruilah niat, perbaruilah iman kamu sekalian dengan ucapan la ilaha illallah. Nah, ini kemudian beristiqomahlah, ya. Istiqomah ini adalah melakukan kebaikan dengan konsisten, ya. Dan juga konsisten dalam tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Al-Imam Qushairi bahwa istiqomah ini adalah derajat yang tinggi dan sempurna, ya. Dan istiqomah ini tidak diberi kemampuan kepada seseorang kecuali orang yang benar-benar besar, artinya besar niatnya, besar kesungguhannya. Banyak kita ini sering goyah ketika kita punya kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan hati kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan juga pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam dialog singkat antara sahabat dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Amr ini, Nabi Amr ini, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, untuk kesekian kalinya hadis ini membuktikan, ya, budaya untuk saling menasehati. Jadi sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita harus punya budaya, punya adat yang baik, yaitu saling memberi nasihat, saling berwasiat tentang kebaikan, tentang kesabaran. Dan ini dilakukan oleh para sahabat pada Nabi Muhammad SAW ketika ada waktu kesempatan datang dan meminta nasihat. Dan ini juga bisa kita lakukan ketika ketemu kita dengan orang-orang alim, ya. Jangan hanya kita ngobrol yang sekiranya kurang ada manfaat, tapi mintalah nasihat, ya, untuk kebaikan kita di dunia maupun di akhirat, ya. Ini budaya nasihat yang diajarkan oleh para sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, secara khusus menunjukkan hubungan dekat antara Nabi dengan umatnya atau dengan para sahabatnya. Jadi kalau orang tidak punya hubungan yang dekat, ya, niscaya sulit untuk bisa meminta nasihat, ya. Ya. Jadi ketika kita dengan pimpinan kurang ada komunikasi yang baik, ya, antara bawahan dan pimpinan, ya, baik di organisasi maupun di pemerintahan, ya, akan ada gap untuk bisa saling menasehati, ya. Tapi kalau yang diajarkan
Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya ini secara khusus menunjukkan hubungan dekat. Bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran banyak yang mensinyalir hubungan dekat para sahabat dengan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana di surat Al-Fatih ini ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang bersamanya, para sahabat maksudnya, mereka tegas terhadap orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Jadi kalau hubungan kekuatan persaudaraan keimanan luar biasa. Ruhama bainahum, memberi rahmat, memberi kasih sayang. Jangan kita membalik fakta dengan musuh kita melakukan hubungan baik, tapi dengan teman sendiri justru malah kita menjadikan permusuhan. Nah ini Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufr ruhama'u bainahum. Dan juga ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Jadi sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Surat At-Taubah ayat 128. Ada ayat lain, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kedekatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya, sehingga bisa saling memberi nasihat, bisa saling memberi motivasi, masukan, sehingga keimanan dan ketakwaan ini bisa terus dijalankan secara istiqomah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa nasihat itu tidak harus panjang lebar. Jadi ini termasuk thariqah, cara ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain atau memberi mawa'idul hasanah, mau'idul hasanah. Ini tidak perlu kita terlalu bertele-tele sehingga orang yang mendengarkan bosan. Ada orang ceramah berjam-jam, tapi yang mendengarkan ngantuk. Jadi tidak bisa fokus. Dan Rasulullah SAW mengajarkan, di antaranya ini nasihat ini sangat singkat, padat, dan muatannya sangat mendalam sekali. Banyak contoh-contoh daripada hadis Rasulullah SAW yang hanya pendek-pendek sekali dalam memberikan nasihat. Contoh, ketika ada orang minta nasihat, apa jawab Rasulullah? La taghdab, jangan marah. Tsumma la taghdab, jangan marah. Hanya la taghdab, diulangi 3 kali. Artinya nasihat pendek ini tapi mengena, mengena langsung kepada orang. Umpamanya ada orang yang temperamen, ini berarti penting menjaga emosi agar kita tidak mudah marah. Ini ajaran Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi hadis almar'u ma'aman ahab, orang itu nanti dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Banyak hadis-hadis pendek, tapi muatannya luar biasa. Nah ini, maka dari itu marilah
kita mumpung di bulan Ramadan seperti ini, tradisi taklim, tradisi nasihat menasehati, saling berkasih sayang, ini penting. Apalagi seperti kita berada di organisasi NU, ya, antara pimpinan, bawahan, tanfidnya, suriyahnya, banomnya, lembaganya, kita harus saling memberikan masukan, motivasi. Nah, harapannya semoga barokahnya ngasor ngaji sore bulan Ramadan ini NU khususnya PCNU Kota Mojokerto semakin solid, semakin menjadi syiar bagi penyebaran agama Islam yang rahmatan lil alamin. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga hadis ini yang keempat mempunyai poin penting, yaitu tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling mendasar, qul amantu billah. Kalau kita sudah percaya, beriman kepada Allah, niscaya kita ringan untuk melakukan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kita beriman akan adanya siksa kubur, akan adanya nikmat kubur, bahwa kita beriman kepada apa-apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, sampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Kalau kita benar-benar kita imani, insya Allah kita akan selamat dunia dan sampai nanti di akhirat. Makanya nasihat amantu billah, qul amantu billah, katakanlah kalau kamu ini termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW su'ila ayyu amalil afdal. Dikatakan kepada Rasul, amal apa yang paling utama ya Rasul? Faqala imanun billahi wa rasulih, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Qila tsumma madza? Kemudian apa? Qala al jihadu fi sabilillah. Qila tsumma madza? Qala hajjun mabrur. Ya. Ini hadis ada di kitab Imam Bukhari dan kitab Muslim. Ya. Ini menunjukkan bahwa keimanan ini adalah dasar daripada keselamatan kita dunia dan akhirat. Kalau orang beribadah tapi tidak mempunyai kekuatan iman yang kuat, maka ibadahnya tidak akan punya nilai. Jadi kualitas ibadah seseorang itu bergantung dengan kekuatan keimanannya. Semakin naik derajat keimanannya, ibadahnya semakin khusyuk. Tapi ketika orang ini sudah hilang imannya, walaupun dia melaksanakan ibadah tapi bukan atas dasar karena Allah, maka dalam Al-Quran dikatakan habaan mansuro, amalnya itu berterbangan bagaikan debu yang terkena angin. Jadi maka dari itu kita kuatkan iman kita, ketakwaan kita kepada Allah dengan apa? Ya di antaranya taklim seperti ini, bergaul dengan orang-orang yang saleh, ya, hadir di majelis zikir, majelis ilmu, majelis sholawat, ya. Ini bentuk daripada menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan nasihat, ya, membaca Al-Quran, tadabbur, ya, zikir dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah SAW juga mengisyaratkan dalam sabdanya, inna likulli amalin syirrah,
wa kulli syirratin fatrah faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad aflaha wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halaka. Sesungguhnya setiap amal ada masa-masa rajin dan setiap masa-masa rajin ada masa-masa malas. Nah, makanya dikatakan al-imanu yazid wa yanqus. Iman ini kadang naik, kadang turun. Maka siapa saja yang masa-masa malasnya tetap di atas sunnahku, artinya tidak berpaling walaupun kondisinya tidak baik ya, tapi karena masih punya dasar keimanan, ini dia akan masih bisa bertahan sabar ya, dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Nah, jadi barang siapa yang masa malasnya tetap di atas sunnahku, maka dia akan beruntung. Dan barang siapa yang masa malasnya tidak seperti itu, maka akan binasa. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi makanya agar kita ini tetap standar keimanan kita ya, kita harus bisa mencari ibadah dengan inovasi-inovasi yang baru ya. Ketika kita malas mungkin melakukan sholat sunnah, kita ganti dengan baca Al-Quran. Ketika kita sudah capek baca Al-Quran, kita baca sholawat, atau mungkin dengan kita bisa ziarah ya, dengan kita bisa silaturahim, ini juga termasuk ibadah. Jadi sebetulnya ibadah itu bukan hanya di masjid ya. Maka dari itu orang yang beriman ini akan mengganti satu ibadah dengan ibadah yang lain, satu tempat di tempat yang lain, satu kondisi dengan kondisi yang lain, tapi tetap dalam koridor dalam sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak di dalam NU ini tradisi-tradisi yang mengantarkan kepada keimanan ya. Artinya apa? Di situ memang kalau kita tidak sering-sering mengadakan acara silaturahim kayak acara tahlil yasin, itu bentuk daripada menjaga keimanan kita. Kalau kita seandainya tidak ada kumpulan mau ibadah sendiri-sendiri, tentunya kita akan bosan dan kita akan meninggalkan apa yang menjadi ibadah yang semestinya harus kita lakukan. Dan yang terakhir, nasihat yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu istiqomah ya. Jadi kalau sudah ngomong istiqomah ini ya kita akui saja ya, kita ini masih jauh ya dari apa yang dilakukan oleh para salafun saleh. Istiqomah ini konsistensi dalam melakukan kebaikan. Seorang pejabat yang istiqomah selalu tetap walaupun kondisi apapun akan mengedepankan nilai keadilan kepada semua bawahannya. Begitu juga kita sebagai seorang yang talibul ilm, pencari ilmu, kita juga harus istiqomah ya. Ada orang ini semangat mencari ilmu hanya beberapa hari, berapa bulan, berapa tahun ya. Padahal istiqomah ini adalah melakukan konsistensi ibadah yang terus menerus walaupun hanya sedikit ya. Jadi afdhalul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Khairul amal, amal yang baik menurut Allah adalah amal yang istiqomah walaupun hanya sedikit ya. Jadi kalau kita tahu kekuatan istiqomah, kita gambarkan ibarat
tetesan air. Apa fungsinya tetesan air? Tapi kalau itu dilakukan dengan istiqomah, batu sekeras apapun bisa bolong, bisa lobang. Tes. Kalau lihat kita di gua, di itu air yang terus menetes, ini bisa menjadikan batu ini berlobang. Tapi kalau ada orang melakukan kebaikan, ibarat orang punya air 1 ember langsung disiramkan ke batu, tidak punya efek sama sekali, nggak ada dampak. Karena apa? Hanya sekali, enggak banyak sekali, habis itu tidak sama sekali. Nah, kita ini dinasihati oleh Nabi Muhammad SAW dalam segala hal kita punya konsistensi, kita punya continue, punya rutinitas walaupun tidak banyak. Kita biasa ngaji Al-Quran, walaupun cuma 1 lembar, tapi terus. Ada orang ngajinya cuma Ramadan tok, habis itu Al-Qurannya disegel, tutup ngenteni Ramadan meneh. Gak akan punya dampak. Jadi yang punya dampak ini adalah keistiqomahan kita terhadap amal-amal yang baik. Nah, itu pasti nantinya akan punya dampak kebaikan pada diri kita. Maka dari itu kita meminta kepada Allah, bahkan setiap sholat kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk jalan yang lurus. Mustaqim itu dalam artian yaitu istiqomah ini. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang yang selalu diberi nikmat. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang dibenci, waladhdallin, dan bukan jalannya orang yang sesat. Jadi kita ikuti para salafun as-sholeh, punya tradisi baik, punya tradisi yang bisa menjadikan peningkatan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Maka dari itu semoga pertemuan kita pada kali ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan barokah manfaat daripada hadis yang ke-21 dalam kitab Arba'in Nawawi ini. Dan saya pribadi minta doa kepada pemirsa sekalian, semoga saya juga dengan keluarga diberi keistiqomahan, terus istiqomah di dalam mencari ilmu, istiqomah dalam berjuang di jalan Allah, istiqomah dalam mendidik anak, istiqomah dalam mengawal umat dan lain sebagainya, agar kita semuanya nanti benar-benar menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.